karbunya sih cuman standar remer aja sih. Halo boy, para pecinta modifikasi. Kali ini kita akan review satu buah motor Kawasaki Ninja. Oke, langsung aja kita bahas modifikasi apa aja yang diterapkan pada Kawasaki Ninja Albino ini. Ini adalah basic Ninja R tahun 2013 yang sudah di-convert seperti Ninja SS. Ini modifikasi simpel tapi kelihatan gahar. Ini modifikasi dana pelajar. Karena ownernya juga masih pelajar, masih STM kelas 2. Ya, cukup standar, nggak banyak yang dirubah-rubah. Speedometer juga masih agak renggang, nggak didekatkan kayak model-model sekarang. Oke, masuk di bagian kokpit, stang menggunakan stang Ninja Kiss. Dan juga T atasnya menggunakan T atas Ninja Kiss. Atau kalau yang masih bingung, Ninja J atau Ninja R lama itu. Begini looknya kalau dilihat dari sisi belakang samping. Kemudian untuk lampunya ini sudah diganti menggunakan lampu daymaker, tapi saya lupa ini daymaker tipe apa. Kalian kalau tahu langsung aja di komen. Oke, masuk ke bagian pengereman. Ini master rem menggunakan Nissin Samurai yang radial 16 mm. Ini sih sudah cukup pakem ya, kalau buat kaliper 4 piston sih juga bisa. Selang rem menggunakan TDR ya biasalah, TDR sudah pasti udah umum lah. Untuk kaliper menggunakan Nissin Samurai 2 piston. Untuk disnya menggunakan yang ukuran 320, tapi ini tidak floating ya, cuman variasi, tapi sudah cukup bagus lah. Oke, kemudian untuk bagian jok. Nah, ini jok ini sepertinya ownernya ini beli yang sudah jadi ya. Ini keras sih. Modelnya itu yang kasar, tapi tingkat keempuannya itu agak keras. Ini enaknya tuh buat speeding, buat track gitu oke juga. Tapi kalau untuk touring sih sepertinya terlalu keras. Menurut saya sih nggak cocok sih saya kalau pakai ini sih. Tapi kalau anak muda pakai ini sih oke banget. Kemudian di bagian spakbor belakang ini dibelikan spakbor variasi yang karbon celup ya. Banyak yang dijual di marketplace atau di toko-toko. Kemudian untuk di bagian kaki-kaki yang dirubah hanyalah velg menggunakan velg muslikin ya, depan belakang rata. Ini kalau kalian pengen tahu ukuran velgnya ya, belakang juga sama ya. Untuk bagian ban menggunakan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ya. Ukurannya yang depan itu 90/80, yang belakang 110/80. Untuk ukuran ban segini tuh saya rasa sudah cukup untuk harian touring ataupun berboncengan masih aman. Dan ini juga bannya itu soft compound ya, jadi gripnya itu sangat bagus untuk tarikan-tarikan. Untuk gearset sudah biasa sih menggunakan yang namanya Triple S ya. Itu sudah umum ya, Triple S sering banyak yang dipakai. Ini depannya itu 13, belakangnya itu 38. Sekarang lagi pakai yang ini. Ukuran bisa berubah sewaktu-waktu ada kepentingan. Gimana? Cakep kan penampakannya? Ini shock depan itu tinggal dipendekin sedikit, dan yang belakang itu menggunakan lowering yang 12,5 kayaknya. Ya, untuk mesin dikasih pemanis XZ warna merah mengikuti stripping, dan untuk exhaust menggunakan lens. Ini ukurannya 41,5 dan stinger 28. Untuk selincernya ukuran 30. Untuk selincer menggunakan Shijiro yang baru-baru ini lagi rame. Shijiro, halo Shijiro. Dan untuk porstepnya ini menggunakan RC3 ya. Ini tidak dirancang untuk berboncengan karena ini adalah rombongan anti telur gulung. Kemudian untuk sistem pengereman bagian belakang masih menggunakan originalnya. Ini tuh sudah cukup pakem ya. Ini sudah standar dari Kawasaki Ninja ya. Jadi sudah cukup oke, tidak diganti pun tidak masalah. Kalau hanya untuk kebutuhan riding santai-santai lah oke. Kita intip sedikit untuk rahasia dapur. Nah, ini karbu menggunakan karbu PWL 28 ori Lemmer ya. Jadi karbunya di Lemmer pakai Velocity ya. Ini sedikit rahasia dapur. Ini speknya standar porting aja, tidak banyak yang dirubah-rubah karena ini motor dibuat hanya untuk bersenang-senang semata saja. Lebih sedikit manis ya karena ada sentuhan manisan-manisan berwarna merah dari XZ. Nah, ini tuh ya cukup lah buat modif-modif dana pelajar seperti ini. Kalau punya saya sih nggak usah dikasih pemanis, sudah biarkan aja. Bodi masih standar ori, cat ori, list ori, semuanya masih standar. Beginilah penampakan motornya. Oke, setelah ini kita akan tes jalan ya, kita tes riding pelan-pelan. Kita rasakan sensasi menggunakan motor Ninja Albino ini.
Ada satu hal yang aku takutkan. Nah, ini knalpotnya itu sangat pendek ya. Jadi dengan berat badan saya yang 75-an ini, saya takut kalau nanti gasrok ya. Oke. Oke, langsung aja kita tes jalan ya, pelan-pelan dulu ya. Nah, ini tadi sudah kita coba jalan-jalan ya menggunakan motor ini, walaupun nggak kenceng-kenceng banget, cuman pelan, standar, kalem lah pokoknya. Kesimpulannya motor ini tuh nyaman ya, karena ini super giftnya masih aktif ya. Jadi untuk stop and go dan juga untuk macet-macet ataupun di jalan-jalan tanjakan ini masih oke ya. Beda dengan punya saya yang sudah nggak pakai mekanisme super gift dan langsung on terus. Oke. Cukup sekian yang bisa saya aturkan dalam video konten review modifikasi motor Kawasaki Ninja Albino ini. Semoga bisa menginspirasi kalian yang ingin modif dengan dana pelajar, modif simple minimalis, tentunya di sawang masih enak ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.